Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, ketemu lagi ya di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kuliah kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya pagi kita dapat baik. Ini bisa berkah, bermanfaat dan bisa mendapat pemahaman. Berdoa, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo, Kang. Oke, kita lanjutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutkan obrolan mengenai solving ego gitu ya. Jadi kemarin kita sudah membahas soal pentingnya konteks. Jadi tanpa memahami konteks itu, maka apapun yang kita ucapkan itu menjadi naif. Naif itu ucapan itu hanya tiruan. Jadi ini hati-hati ini ya. Jadi biar tidak naif. Kadang-kadang itu ajaran kebenaran itu tidak dijelaskan konteksnya, maka itu hanya merangsang emosionalitas. Nah, itu naif itu. Ya, kenaifan itu dia merangsang sisi emosionalitas tok. Di Indonesia biasanya apa itu ceramah-ceramah agama itu naif. Karena kemudian masyarakat tidak mengerti sisi historis. Sisi historis. Dia tidak punya kesadaran historis. Juga tidak punya kesadaran epistemologis, tapi terus-menerus dirangsang sisi emosionalitasnya. Seperti itu. Jadinya ya sudah, jadi opini akhirnya. Opini, jadi cerita masyarakat. Karena tanpa nilai intrinsik dalam sejarah, nilai intrinsik dalam epistemologis, ya sudah, hanya punya nilai emosional. Itu namanya naif. Naif. Dan ini masih berlangsung di masyarakat kita, di mana yang terus-menerus dirangsang itu sisi emosionalitas. Ya bagus sih, cuman itu nggak bisa jadi ilmu. Sisi emosionalitas itu kan hanya untuk ya biar orang nggak mudah lupa, hanya untuk mengingat gitu ya. Nanti tidak bisa operasionalitas itu. Nggak tahu operasionalnya. Nggak tahu operasionalnya. Itu bahayanya kalau ajaran tinggi itu disampaikan tanpa sisi historis, tanpa memahami atau tanpa diletakkan ya, dalam kesadaran historis, dalam kesadaran epistemologis, hanya terus-menerus dipapar sisi emosionalitasnya. Oke.
Akhirnya masyarakat kita ya terbiasa apa ya? Terbiasa jadi ikut ceramah itu bukan untuk mendapat ilmu, tapi untuk mendapatkan kesenangan gitu ya. Dirangsang lagi sisi emosionalitasnya. Ini nanti kita akan menghadapi tahun politik ya, 2023 besok tuh udah rame. Siap-siap lagi. Hanya sisi emosionalitas terus-menerus yang dirangsang. Termasuk pengembangan diri juga kadang-kadang itu lebih banyak sisi emosionalitas daripada sisi epistemologis. Saya pernah diundang di sekolah lalu saya memberi ceramah epistemologis. Orang protes, kok nggak lucu ya? Tenan. Kok nggak lucu ya? Loh, ini kan lingkungan akademis. Ngapain saya disuruh ngelucu? Ya kan? Ngapain saya disuruh ngelawak? Ya itu, inilah yang buat kacau di masyarakat ini. Banyak tukang ceramah yang nggak paham ini apa yang dia hidupkan dalam jiwa jamaahnya gitu kan. Jangan lucu-lucu terus. Kapan cerdasnya? Tapi alasannya masyarakat ini ya kalau nggak dilucukan dia sudah terlalu menderita gitu. Iya, menderitanya itu karena bodoh, karena naif. Ya kan? Jadi kayak lingkaran setan begitu. Jadi tukang ceramahnya melihat masyarakat ini sudah menderita dengan beban hidup. Masa saya bebani lagi dengan ceramah keilmuan? Ya saya lucu-lucuin aja lah katanya. Saya bilang, itu enggak. Kamu bukan pendidik berarti. Kamu hanya tukang humor. Penceramah mesti punya jiwa pendidik. Ya kan? Nggak bisa hanya asalkan menyenangkan itu. Wah ini bahaya ini Indonesia ini. Jadi nggak ada lagi jiwa pendidiknya. Iya nggak pernah dididik dalam tataran epistemologis, hanya dihibur saja. Ini kan kita jualan aspirin ya. Wah mental guru-guru kita ini udah bahaya, ini mental yang jual aspirin. Nggak sadar lagi bahwa kita ini sudah lama menderita karena bodoh, bukan karena kurang hiburan. Salah diagnosis menurutku. Jadi salah diagnosis ya. Jadi masyarakat menderita itu bukan karena kurang hiburan, ya. Bukan karena kurang hiburan, tetapi kurang kesadaran historis, kurang kesadaran epistemologis. Jangan sampai kita memahaminya menderita karena kurang hiburan sehingga kita produksi massal jok-jok itu. Nah itu ya, itu bahaya ini kalau kita salah mendefinisikan persoalan. Dan kita ini sebenarnya bangsa yang paling rajin mendengar pengajian. Tiap RT ini tiap hari itu ada pengajian. Majelis Talim itu. Harusnya itu menjadi motor perubahan untuk meningkatkan kesadaran literasi. Enggak ada. Enggak ada. Ya karena memang yang dipicu itu lagi-lagi sentimentalitasnya itu, sisi emosionalitasnya. Ya ini kita mulai terjebak dalam transaksi lingkaran setan kebodohan. Jadi bangsa kita ini setiap hari itu terjebak dalam transaksi lingkaran setan. Penderitaan lucu-lucu, penderitaan lucu-lucu, penderitaan obatnya lucu-lucu. Itu lingkaran setan itu. Tidak akan selesai penderitaan itu kalau selalu kita jawab penderitaan itu dengan humor, dengan lucu-lucu gitu kan. Itu namanya transaksi lingkaran setan. Nah, mesti pelan-pelan dididik gitu kan. Jadi ini memang kita butuhkan ini tukang ceramah yang bisa mendidik.
bukan tukang ceramah yang menjual aspirin, peredah penderitaan, tapi ya gitu-gitu doang gitu. Kita hentikan ini ya, kita hentikan transaksi. Saya lihat, apalagi kalau di Sulawesi sana enggak lah, jarang itu jamaat majelis taklim. Di Jawa sini itu tiap hari itu ada majelis taklim. Itu saya kira bisa mendongkrak indeks literasi bangsa kita. Ternyata enggak itu. Wah, ternyata memang transaksinya berupa lucu-lucu saja. Sisi emosionalitas yang ya naif akhirnya. Ya mau diapain? Ya kita mesti kritisi apa yang terjadi di masyarakat itu selalu dirangsang sisi emosionalitas. Itulah yang disebut naif. Tidak ada sisi historis, tidak ada sisi epistemologis. Inilah yang berharga, yang membuat kesadaran kita itu naik. Gitu. Oke ya. Jadi mohon maaf aja ini untuk para ustadz. Cobalah punya jiwa pendidik. Ya kan? Jiwa pendidik. Tidak hanya sekedar orator yang memberi entertain gitu kan. Apalagi menyampaikan ayat-ayat Tuhan itu kan. Nah, bisa ya jangan di-entertainkan lah ya. Itu kan dia bisa menumbuhkan, menyembuhkan kan gitu. Akhirnya karena terus-menerus dipicu sisi emosionalitas, fungsi mental masyarakat itu konstan dia. Konstan having. Ya, akhirnya kan fungsi mental masyarakat itu konstan pada level having, mendapatkan sesuatu. Gitu. Karena dia konstan, maka nggak mungkin tumbuh upaya, nggak mungkin tumbuh sisi spiritualnya, enggak. Karena realisasi spiritual itu dia tidak bergerak keluar. Dia tidak bergerak keluar. Tidak ada gerakan keluar, pasif keluar itu. Tetapi dipapar terus oleh epistemologis yang dalam, sehingga tumbuh. Mungkin sakit itu paparan epistemologis itu. Ada ya, mau naik ke 600, sakit kepala, terus menerus. Ini kenapa saya habis kuliah kok sakit kepala saya, nggak ada terhiburnya. Ya itu. Jadi mata bornya dibor kan. Dia harus dibor. Pendidik itu harus mampu membor ya. Jadi mata bor yang nggak apa-apa sakit, tapi tumbuh. Jadi realisasi spiritual itu diterima, bukannya didapatkan. Nah, mental masyarakat yang terus-menerus dipicu sisi emosionalitasnya itu mental heavy, mental mendapatkan. Analoginya, ketika suara berhenti, keheningan menyingkapkan diri. Ini enggak apa ya, saya ingat ceramah saya di sebuah sekolah itu, hening semua, pusing katanya. Gelisah mereka. Iya, lagi dibor kan. Ini cerita epistemologis bikin mereka hening, keringatan gitu ya. Cemas. Ya udah, izinkan itu. Dan ketika merasakan itu, mereka butuh hiburan, enggak ada penghiburan untuk hari ini. Silakan diterima ini, siapa suruh undang saya. Sampai sekarang nggak diundang lagi. Waduh, amplopnya sih lumayan gede ya. Jadi amplopnya gede, ya sudahlah, selamat tinggal. Alhamdulillah masuk satu amplop juga, walaupun mungkin yang terakhir. Jadi kita ini mesti mengubah arah aktivitas mental masyarakat kita, gitu ya. Dari aktivitas mental having ke aktivitas mentalnya itu being, gitu ya. Jadi dia merenung ke dalam, ya kan? Dia menemukan kesalahan pada dirinya.
Sehingga nanti akan tersingkap, ketersingkapan gitu ya. Jadi apa ya, ini jangan terus-menerus kita manipulasi sisi emosionalitas masyarakat, karena itu menyebabkan kecanduan keluar. Kalau kecanduan ke dalam sih bagus ya, nanti banyak penyingkapan. Tapi kalau kecanduannya keluar itu, waduh, bahaya gitu ya. Ini ada lingkaran setan ya. Ya ini bahaya sekali, ini produksi masal tukang ceramah lewat audisi ya. Jadi tukang ceramah ini udah enggak punya sisi edukasi, hanya sisi aspirin saja, menenangkan kegelisahan. Ya, tapi itu gelisah lagi. Hanya menenangkan kegelisahan itu kan aspirin aja itu. Ya berguna sih, tapi itu tidak menyembuhkan. Boros. Padahal itu kita bisa tumbuhkan ya, kita bisa sembuhkan kalau kita ceramahnya historis dan epistemologis. Jangan dimanipulasi terus. Pokoknya nanti besok-besok kalau dipanggil wong cili jangan mau udah. Aku nggak mau lagi ditempatkan pada posisi tidak berdaya. Orang susah nggak, jangan mau. Itu pola relasi kuasa itu. Ya kan? Jangan mau berada dalam pola relasi kuasa. Dan saya mengherankan juga itu, bagaimana mungkin kok orang yang sudah berla ilaha illallah itu masih mau menempatkan dirinya dalam pola relasi kuasa. Tidak mungkin secara epistemologis itu. Jadi kalau secara epistemologis dia sudah paham itu la ilaha illallah, tidak mungkin dia menempatkan dirinya dalam posisi sebagai unit-unit konten yang bisa dimanipulasi. Ya kan? Karena ketika orang itu berla ilaha illallah secara epistemologis, otomatis dia merdeka. Dia merdeka. Dia menjadi feel. Tidak lagi menjadi unit konten. Ketika menjadi unit konten, dia terpenjara gitu. Dia terpenjara. Jadi itu makna epistemologis daripada la ilaha illallah. Membebaskan diri dari penjara sebagai unit konten menjadi merdeka sebagai feel. Nah, karena dia sebagai feel, ini epistemologis ya, maka dia meliputi seluruh unit konten. Itu konsekuensi yang disebut merdeka gitu. Karena dia meliputi, satu, meliputi, ini kan feel, meliputi seluruh unit konten. Itu konsekuensi sebagai feel. Yang kedua, ketika dia sebagai feel, ini makna kemerdekaan ya. Ini dia diliputi oleh keilahian itu sendiri. Ini makna merdeka secara epistemologis dari la ilaha illallah. Makanya bagaimana mungkin ini masyarakat yang sudah berla ilaha illallah terus-menerus dijadiin unit konten. Wah, ini berbahaya sekali ini. Dari sisi akidah. Dari sisi akidah itu berbahaya. Walau ada kesenangan yang membuat akidah itu tidak berfungsi ya. Karena terus-menerus jadiin unit konten, padahal la ilaha illallah itu ketika disadar secara epistemologis dia membebaskan dari diri sebagai unit konten menjadi feel yang meliputi konten dan feel yang diliputi oleh keilahian. Nah, itu bagusnya kalau kita kuliah sisi epistemologis. Ceto welo-welo, oh iya ya. La ilaha illallah itu bisa jadi obat untuk semuanya. Karena dia melahirkan kemerdekaan jiwa. Jadi, ini penting ini ya. Udahlah,
2022 ini kita mulai kritisi hal-hal yang tidak punya aspek historis dan epistemologis. Hanya sisi emosional cukuplah kita itu ya. Kita punya Gus ini sudah kering, tertawa terus gitu ya. Tertawa terus. Jadi mari kita coba dari kita sendiri saja gitu ya. Memberanikan diri untuk merangkul pembelajaran yang punya nilai historis dan epistemologis. Itu aja lah ya pagi ini. Jadi terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Insya Allah kita bertemu besok pagi ya. Insya Allah. Ditunggu link dan pengumumannya di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.